Bumi telah dikuasai oleh ras alien yang disebut Sol. Mereka menganggap manusia terlalu kejam dan mereka pantas mengambil alih planet bumi. Sol akan memasuki dan menghuni tubuh manusia, kemudian menghapus ingatan dan identitas manusia tersebut. Manusia yang telah dimasuki Sol dapat dikenali dari cincin perak di mata mereka. Ketika bumi telah hampir seluruhnya dikuasai oleh Sol, Melanie Strider adalah salah satu yang selamat, namun di saat pelariannya, dia dikepung oleh alien. Melanie lebih memilih untuk mati daripada ditangkap dan dikendalikan oleh alien. Ketika Seeker menyadari bahwa Melanie masih hidup, dia membawanya ke ruangan khusus untuk memasukkan Sol ke dalam tubuhnya. Mereka menggunakan teknologi penyembuh yang mampu menyembuhkan luka apapun. Setelah membuat celah kecil di bagian belakang leher, dengan lembut mereka memasukkan Sol bernama Wanderer ke dalam tubuh Melanie. Saat terbangun dia bukan lagi Melanie melainkan Sol bernama Wanderer. Seeker meminta Wanderer untuk mengakses ingatan Melanie dan mempelajari lokasi manusia lain untuk menemukan sisanya. Di dalam ingatan Melanie, Wanderer mengetahui tentang kekasih Melanie yaitu Jared. Ternyata jiwa Melanie belum sepenuhnya hilang. Melanie juga masih di dalam sana bersama dengan Wanderer yang juga menempati tubuhnya. Wanderer terus-menerus dimarahi oleh suara Melanie yang bergema di dalam kepalanya. Don't think this is yours. This body is mine. Jiwa Melanie terus melawan untuk dapat mengambil kendali tubuhnya. Ketika Seeker hendak mencari tahu lokasi manusia yang lain, Melanie memberontak dan menyerang Seeker. Namun Seeker dengan mudah melumpuhkan dan membuatnya tak sadarkan diri. Pada malam harinya, Melanie mendapatkan kendali yang cukup atas tubuhnya dan melarikan diri dari tempat itu. Dia menghentikan mobil yang dikendarai pria tua. Sebagai sesama ras Sol, mereka saling percaya, oleh karena itu pria tua itu langsung meminjamkan mobilnya. Di gurun, mobil mengalami kecelakaan ketika Wanderer dan Melanie berebut kendali atas tubuh mereka. Akhirnya mereka harus berjalan kaki melewati gurun. Kelelahan dan kehausan membuat Wanderer jatuh tak sadarkan diri. Paman Jeb menemukan dan membantu Melanie, tetapi dari matanya, mereka mengetahui bahwa dia bukan lagi manusia, melainkan alien. Paman Jeb menghentikan mereka yang berusaha membunuh Wanderer. Akhirnya Wanderer pun dibawa ke gua rahasia di dalam gunung. Kehadiran Wanderer membuat semua orang sangat marah, terutama karena alien adalah penyebab dari tragedi ini. Adik Melanie Jamie juga berada di sana bersama Jared. Jared kemudian membawa Wanderer ke tempat khusus tahanan. Dia menyadari bahwa Melanie yang asli telah tiada dan menyalahkan Wanderer atas kematian kekasihnya. Kyle bersama kelompoknya datang untuk membunuh Wanderer karena dia adalah alien. Terjadi perkelahian antara Jared yang mencoba menghentikan Kyle dan kelompoknya. Ian yang ada di sana juga mencoba membunuh Wanderer. Tak lama kemudian, Paman Jeb datang untuk menghentikan mereka. Dia tidak akan membiarkan mereka membunuh Wanderer, karena meyakini bahwa Wanderer berbeda dengan alien lainnya. Selain Paman Jeb, Jamie juga percaya bahwa Wanderer tidak memiliki niat jahat. Paman Jeb menunjukkan Wanderer, sungai bawah tanah tempat mereka mendapatkan air segar. Dia juga membawanya untuk melihat ladang gandum bawah tanah yang menggunakan teknologi cermin. Sinar matahari dipantulkan oleh dinding cermin ke dalam ruangan, inilah cara bercocok tanam untuk ekosistem pertanian mereka. Meski Melanie melarang Wanderer untuk tidak memberitahu pada siapapun bahwa dia masih hidup, namun karena Jamie adalah adik kandung Melanie, Wanderer pun menceritakan segalanya pada Jamie. Keesokan harinya, Paman Jeb mengajak Wanderer untuk bekerja di ladang. Awalnya, Ian masih ragu dengannya. Tapi perlahan dia mulai yakin bahwa Wanderer tulus dan tidak berniat jahat. Ian bahkan membagikan jatah airnya kepada Wanderer, ketika tidak ada yang memberikan air padanya. Saat Wanderer berinteraksi dengan manusia, dia perlahan mendapatkan kepercayaan, terutama Ian, yang mulai jatuh hati padanya. Wanderer menjelaskan mengenai ras mereka yang tidak pernah mencoba menyakiti siapapun dan juga ingin hidup dengan damai.
Jared dan Kyle tiba-tiba muncul, menganggap Wanderer mencoba memanipulasi orang-orang di sana. Jamie terpaksa memberitahu bahwa Melanie masih hidup di dalam tubuhnya. Ian menemani Wanderer ke kamarnya dan berjanji akan melindunginya dari siapapun yang mencoba menyakitinya. Melanie menggoda Wanderer bahwa Ian menyukainya. Jared ingin membuktikan sendiri apakah benar Melanie masih hidup di dalam tubuhnya. Ciuman itu memaksa Melanie untuk mengambil kendali tubuhnya dan menampar Jared. Mengingatkan Jared saat pertama kali bertemu, Melanie menamparnya ketika dia mencoba menciumnya. Jared pun mengatakan bahwa dia sangat mencintai Melanie. Saat sedang menyendiri, Kyle menyerang Wanderer dan ingin menyeretnya ke air terjun, namun Kyle terpeleset dan hampir terjatuh. Wanderer langsung menyelamatkannya. Jared dan Ian juga datang membantu. Ketika ditanya oleh Paman Jeb, Wanderer ingin melindungi Kyle dan menyangkal bahwa Kyle mencoba membunuhnya. Kyle merasa bersalah, meskipun mencoba membunuh Wanderer, dia malah menyelamatkannya. Saat Ian mengungkapkan perasaannya pada Wanderer, dia memberitahu Ian, kalau saja dia melihat wujud asli Wanderer, dia mungkin tidak akan mencintainya lagi. Namun Ian tidak peduli wujud asli Wanderer, dia akan tetap mencintainya. Suara Melanie terus memprotes dan memberitahu Wanderer bahwa dia mencintai Jared dan tidak akan membiarkan Wanderer terlibat momen romantis bersama Ian. Wanderer juga mencintai Ian, tapi Melanie mencintai Jared. Cinta mereka tampak sangat rumit, satu tubuh dengan dua jiwa yang harus berbagi cinta mereka dengan pria yang berbeda. Wanderer atau nama panggilan barunya Wanda, mengetahui bahwa Jamie sakit kritis karena infeksi di kakinya. Untuk dapat menyelamatkan nyawa Jamie, Wanda akan pergi dan mencuri alat dengan teknologi penyembuh dari fasilitas kesehatan milik Soul. Setelah berhasil, mereka bergegas kembali ke gua untuk menyelamatkan nyawa Jamie. Akhirnya Jamie bisa pulih secara ajaib. Sebagai Rasul, Wanda bisa dengan leluasa masuk ke dalam pusat perbelanjaan Soul untuk mengambil apapun yang mereka butuhkan tanpa dicurigai. Saat akan kembali, mereka diikuti oleh Seeker, yang tidak pernah menyerah dalam mencari Wanda. Sebelum dia bisa menyakiti Wanda, Paman Jeb datang membantu mereka dan menembak Seeker. Mereka tidak membunuh Seeker dan membawanya kembali ke gua. Seeker menganggap Wanda adalah pengkhianat ras mereka, karena Wanda membantu dan bekerja sama dengan manusia. Wanda menunjukkan kepada dokter cara mengeluarkan jiwa dari tubuh dengan benar tanpa menyakiti atau membunuh mereka. Dengan teknik itu, mereka dapat mengeluarkan Seeker dari tubuh manusia. Dokter pun menempatkannya ke dalam tempat khusus para Soul. Ternyata pemilik tubuh tersebut masih hidup dan mendapatkan kembali kesadarannya. Dia berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan nyawanya. Wanda membawa Soul Seeker dan berencana untuk mengirimnya sangat jauh dari bumi, sehingga ia tidak dapat kembali selama beberapa generasi. Wanda juga memutuskan untuk mengeluarkan dirinya dari tubuh Melanie dan kembali ke planetnya. Wanda berpamitan dengan Ian yang sangat tidak setuju dengan rencana ini. Sebelum pergi, Wanda akhirnya menyatakan cintanya pada Ian. Wanda merasa terlalu menyakitkan meninggalkan semua orang. Dia ingin dokter berjanji untuk membiarkannya mati, ketika dia dikeluarkan dan tidak boleh memberitahu siapapun. Namun dokter memasukkan Wanda ke dalam tubuh manusia yang telah mati otak. Ketika tersadar kembali, semua orang menyambutnya dengan gembira. Kini Wanda memiliki tubuh baru. Sekarang dia bisa bersama dengan Ian dan Melanie bersama Jared. Beberapa bulan kemudian, saat dalam misi mengambil persediaan barang, Wanda dan teman-temannya ditangkap oleh Soul. Namun di dalam kelompok tersebut terdapat beberapa manusia. Artinya, Soul ini juga telah berpihak pada manusia.